Yang mula jadi mula itu apa itu? Yang Kalau dulu memang kan karena masih di umur-umur itu ya, Betul, merasa kayak ya betul. udah dolan, naik dolen nanti dia. beneran aku aja sampai wow. Ya nanti saya alisin ya. Kan emang yo asli nih ganteng atau aduh kok kayak ngono gitu lah. Iya. Ambil tengahnya aja ya 50-50 aja lah 50. Kamu kembangnya aku apa ya jengkel noe banget. Ya itu tetap Ari yang dulu tapi insya Allah untuk kedepannya di sekarang lebih tenang. Hai Hello Beauties. Kita balik lagi di podcastnya Helwa di VOV. Dan ini kita sudah masuk di episode ketiga kita dapat bintang tamu yang spesial. Dan saya bingung harus manggil apa ini. Kakak aja deh ya. Oke boleh. Boleh, silakan kakak perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Ari Hena Art, asal saya Malang, umur saya masih 19 tahun. Kayak pemilihan ya. Beneran umurnya masih 19 tahun. 19 tahun. Bener. Wow. Aku mau bilang kakak ganteng ya cantik. Terima kasih. Ya mau bilang cantik tapi ganteng. Masya Allah tabarakallah. Jadi cantik sama ganteng ya. Boleh deh jadi satu kan bisa komplit. Bener. Kesibukannya apa sih sehari-hari? Kesibukan sekarang udah kerja di content creator sebagai kosmetik, make up juga. Sama dong berarti sama produknya Helwa ya. Sama. Nggak jauh beda ya. Lalu juga ada sampingan dia adalah henna art. Betul sekali Helwa Beauties. Kalau mau henna perlu henna langsung panggil Kak Ari. Instagramnya ada di bawah ini. Tampilin nggak ya sama Elpin nanti? Taulah, terserah. Oke, Kak Ari sudah mulai kapan sih udah gemar bermake up? Make up mungkin dari remaja mungkin ya, SMP itu udah karena bergelut di dunia entertain. Jadi kayak suka di depan publik gitu kan. Nah itu udah merasa kayak aduh pingin gak ya make up kelihatan apalah beda dikit lah atau apa. Dulu masih biasa sih make up kayak gak merasa harus alis harus cetar banget kayak sekarang gitu kan. Terus nggak harus bulu mata setiap keluar, nggak harus pakai kontak lens atau apapun. Sekarang merasa kayak ya beginilah saya begitu. Berarti awalnya dari remaja itu apa dulu tuh yang misalnya pakai bedak dulu kah, apa lipstik kah? Dulu tuh lipstik kak. Lipstik, oke. Warna-warni gitu kan. Terus habis itu langsung dulu SMA sih ya, baru langsung dari SMP kan ke SMA tuh. Iyalah, masa SMP langsung kuliah. Iya ibu lupa. Lalu lanjut ada lomba-lomba make up. Dulu kan aku juga pernah ikut. Iya dia pasti tahu. Kan? Juara nih dia juaranya. Ya. Aku pernah ikut Helwa juga. Akhirnya bisa lah ternyata masih ada talent di make up juga gitu. Itu langsung maksudnya tuh nggak belajar, nggak ikut kursus? Nggak ada belajar sama sekali ya, belajar dari alis tuh belajar sendiri di rumah di kaca gitu kan, sembunyi gitu sampai akhirnya bisa lah. Oke, gitu. bisa simetris loh kanan kiri. Lancip Ari harus lancip alisnya begitu. Kalau nggak lancip? Bukan Ari Hena. Gitu. Pakai softland. Mulai? Softland itu pertama dari yang natural banget, warna-warna brown mungkin atau kalau nggak gitu yang bening gitu kan. Itu pertama. Terus lama-lama kayak pingin lihat-lihat wedding itu kan kayak cantik tuh, princess banget. Iya benar. Aku coba lah warna-warna ngojreng ya kan ya udah deh pakai sampai sekarang. Tapi juga ada kebutuhan ya karena minus kan juga. Gitu. Oke, susah nggak sih waktu pertama kali pakai softland? Bisa langsung kan mata saya belok nih. Bisa langsung. Jadi langsung gini. Wow. Bedak, cushion, lain-lain. Mulai kapan? Kalau bedak sih
Dari dulu tuh jarang bedak, mungkin pernah kayak BB creaman aja gitu, cushion gitu kan ya, gitu-gitu aja gitu. Oh, berarti ini pakai? Kalau ini aku hanya pakai two way kick saja, lalu sedikit contour dan highlighter, jadi kelihatan glowing kan saya. Tadi bocoran sebelum kita mulai dia bilang gini, aku pengen kelihatan glowing di kamera. Kalah aku. Tidak. Oke Kak, terus make up, gaya make up yang paling disenengin tuh yang model gimana sih? Gaya make up yang paling disenengin, mungkin kalau make up kan banyak nih ya. Pakai ciri khas sendiri gitu kan. Kalau aku tuh suka, ciri khasku adalah dari alis sama bold make upku gitu. Kalau aku suka agak bold tapi tetap glowing gitu. Terus alis harus cetar seperti itu. Itu Ari Henna. Bener banget. Oke deh, cetar loh. Beneran aku aja sampai wow. Ya nanti saya alisin ya. Oke. Nah, Kak Ari ini kan jenis kelaminnya kan laki-laki. Laki-laki itu jarang banget jauh banget sama yang namanya make up ya. Kecuali di Korea mungkin sudah banyak laki yang bermake up. Pernah nggak sih dapet cibiran atau kayak pertama kali make upan keluarga tuh ungkapannya seperti apa sih? Kalau keluarga, ya ada positif sama negatif ya. Ada yang positif tuh bilang kayak, ya udah dikembangin aja. Oh ya? Ada. Terus juga ada mungkin kan karena, ya itu ya, kita itu masih apa namanya? Kecil, dipandang kecil. Oh iya benar banget. Maksudnya dipandang kecil dalam hal aku kayak gini kan cowok nih ya, cowok kok make up aja gitu kan. Nah itu juga ada. Cuma aku merasa kayak ya kita nggak bisa ya membela diri kita harus dimengerti orang gitu kan. Betul. Ya, kita juga belajar ngerti gitu. Cuma dari situ aku belajarnya adalah ya gimana caranya kita make up setiap hari, bisa make up setiap hari tapi kita punya kerjaan yang memang dalam hal itu gitu. Bergelut dalam itu. Oke, kalau di dunia sosial media pernah nggak dapet komentar yang nggak enak? Menyakitkan mungkin. Iya. Kayaknya setiap hari ya ada komentar menyakitkan atau yang kayak ngejudge banget gitu. Tapi aku merasa kayak ini kan punya saya, ini sosial media saya gitu. Betul. Dan aku malah aku merasa kalau misal aku punya haters atau yang ada kayak gitu, berarti aku udah gitu dong gitu lah. Gitu dong gimana sih? Dikit aja, ntar dikira sombong. Sudah naik levelnya. Maksudnya kalau misal kita udah ada yang ngejudge, berarti kan ada yang suka sama nggak suka itu udah bagus banget gitu loh. Betul. Oh berarti ada yang perhatian. Ngapain kamu perhatiin aku sampai sedetail itu ya kan? Gitu tuh maksudnya tuh kayak dapet komentar yang negatif yang paling bikin kok ngena banget itu kata-kata seperti apa sih? Oh kalau yang paling ngena banget mungkin masuk ke orang tua gitu. Tuh nggak suka tuh kayak salahin aja aku gitu, nggak usah ngikut-ngikutin orang tua aku gitu. Kayak misal kasihan ibunya, kasihan ayahnya gitu. Nggak pernah dididik ya, kayak pernah kayak gitu juga. Terus kayak ya sakit sih, tapi kayak ya udah sih. Gitu. Cuman pernah dikit-dikit overthinking mungkin. Itu di komentarnya diabaikan kah, dijawab, direspon atau bagaimana? Aku biarin atau enggak kalau misal udah kayak ngerasa pegel banget. Pegel itu apa ya? Kesel banget. Iya, kesel. Akhirnya aku hapus sih, kayak ya udah biar aku nggak overthinking atau enggak, biar aku nggak lemes aja, kayak nggak mau ngonten lagi kan gitu. Jadi diabaikan lah gitu ya. Benar. Terus pusing dipikirin tuh pusing ya kan. Kan tadi kan udah dibilang tuh kalau bermake up harus ada keseimbangannya antara penghasilan. Untuk saat ini, apakah dari bermake up ini menghasilkan sesuatu? Alhamdulillah dia menghasilkannya. Kalau misal kita make upin orang kan juga bisa tuh. Nah terus yang kedua dalam henna juga kan aku juga udah berliput dalam make up tuh ya, make up artis gitu kan. Akhirnya dapat ilmu baru, kita udah bisa langsung praktek juga. Terus kalau misal berhasilan lainnya adalah aku sebagai content creator dalam kerjaanku juga kan suka nih live make up aja enak. Kita tinggal diem, kita ngomong apa aja sambil alisan kayak sambil apa gitu kan juga udah bisa menghasilkan gitu. Di sosial media ya. Itu pakai akun sendiri apa? Ada akun sendiri juga akunnya
kerjaan juga. Kerjaan. Gitu. Kok aku nggak pernah nonton ya? Apanya? Ini apa kontennya? Paling banyak di kerjaan sih ada konten. Oh paling banyak di kerjaan. Karena kayak lagi gimana gitu kalau di sendiri. Kan kita kan soalnya saingan jadi aku jujur banget aku ya. Kalau dikasih waktu untuk mengulang, ada istilahnya apa sih kalau orang bilang tuh reinkarnasi. Itu memilih untuk tetap menjadi seorang Arihena atau berubah seutuhnya. Iya. Lebih memilih untuk tetap menjadi seperti ini. Seperti ini aja. Iya dong. Kenapa? Karena gimana ya kalau mau ngomong tadi dibilang gimana gitu kan. Gak apa-apa ngomong aja. Dari perjuangan yang pernah tak lihat atau yang aku lihat nih ya. Cewek sama cowok aja kalau udah punya kerjaan seperti itu masih banyak yang menyepelekan juga ya kan. Nah, aku yang sebagai ini juga kita tuh berusahanya lebih banyak gitu loh. Dan kita kreatif juga untuk kita sendiri. Terus kita punya overthinking atau pemikiran yang banyak ya yang mula itu apa itu? Yang berputar-putar. Berputar aja di pikiran, tapi kita harus bisa mewujudkannya. Tapi itu perlahan itu. Kalau aku ngerasanya gitu. Kalau dulu memang kan karena masih di umur-umur itu ya merasa kayak udah dolan, ya kan kita berputar-putar ngopi lah, ngopi pulang gitu aja. Nah sekarang ya udah di apa ya fase untuk berjuang ya bisa bilang gitu. Kita lagi explore juga di luar seperti apa. Itu benar-benar harus kita tahu juga. Gimana pahitnya, gimana manisnya itu udah harus biasa gitu. Jadi harus benar-benar berjuang banget. Kalau menurut itu aku mau tetap Arihena karena perjuangan aku itu udah benar-benar kalau untuk aku sendiri nih ya. Iya. Udah benar-benar kayak yang sudah sepenuh hati. Gitu. Oh, jadi karena kayak udah ngerasa enak banget berjuang gitu loh. Entah aku ntar ke depannya mau jadi apa, mau jadi itu gitu. Itu wallahu alam lah gitu. Apa itu? Mimpi apa sih yang belum terwujud? Mimpi yang belum terwujud. Pingin punya brand sendiri mungkin. Oh ya, amin. Brand apa? Kosmetik? Bisa kosmetik. Henanya kan udah jalan nih. Bisa kosmetik, bisa apa ya, baju lah atau brand-brand fashion lainnya begitu. Oh, enggak harus skincare kosmetik juga bisa ya? Bisa aja kalau bisa jadi satu kan bisa enak gitu. Oh gitu. Semoga segera diwujudkan. Ya. Amin. Nah, terus motivasi apa sih yang kan tadi kan udah dibilang tuh kan diceritain. Menurut aku perjuanganku tuh udah sepenuh hati. Motivasinya itu dapat dari mana sih? Motivasinya dapat dari mana? Dari apa ya? Bayangannya dari kehidupan sih mungkin. Maksudnya kayak dari pengalaman-pengalaman. Terus juga sering apa ya? Aku tuh dulu nggak suka baca buku nih ya. Aku bilang aku dulu nggak suka banget baca buku. Yang jujur. Maksudnya aku tuh pas lagi apa ya? Bukan down ya, lagi kayak jatuh. Aduh pusingnya lah pokoknya. Iyalah. Lagi pusingnya terus aku tuh sering lihat-lihat buku, sering apa jalan-jalan ke perpus kemana-mana gitu. Aku lihat buku atau enggak temanku tuh punya buku nih ya yang kayak menarik menurut aku baca. Terus ada kayak aku dulu kayak merasa gimana ya, buku itu kayak ya wis ngono-ngono aja loh. Kayak tulisan semua bosen kan. Aku orangnya bosenan lagi. Akhirnya aku baca terus sampai akhirnya dapat kayak ada kata-kata mutiara mungkin yang menyentuh hati. Akhirnya bisa lah untuk pacuan juga, motivasi untuk lebih maju, lebih berkembang lagi gitu. Terus juga suka lihat apa podcast atau kayak konten creator lainnya gitu. Oh, itu akhirnya yang bikin memotivasi. Oke, aku bisa nih, aku dan bisa. Lebih banyak juga lagi dari pengalaman gitu. Oh, oke. Lalu apa sih yang bisa bikin kamu bertahan sampai sekarang sih, Kak? Maksudnya ya udah biarin aja aku seperti ini gitu loh. Aku akan terus seperti ini. Aku akan mengembangkan ilmuku nggak sampai di sini aja gitu loh. Kalau kemarin kan bikin alis kayak gitu kan, make up yang bold ya. Aku pengen belajar lebih lagi. Berkembang. Itu yang membuat kakak bisa seperti itu tuh ada apa sih gitu di belakang itu, atau memang niat dari diri kakak sendiri, atau memang ya udah aku maunya seperti ini gitu. Sempet juga bingung ya antara niat atau
cuek atau maksudnya kayak ya udah itu tadi. Tapi merasa ada kayak gimana ya? Apa sih yang mau aku perjuangin sampai besok hari? Nah, itu kalau aku. Itu masih apa ya? Masih struggle aja di sini antara niat sama cuek. Jadi kayak yang penting aku sekarang itu yang aku lebih penting adalah belajar santai dalam kehidupan. Seenak apa sih hidup santai itu? Yang nggak perlu anak-anak sekarang bilang harus ada yang harus pakai iPhone lah, apalah. Harus juga ada yang pakai tas branded apalah. Kalau misal kita pakai baju yang murah atau apa yang murah tapi kelihatan mahal kan juga sudah bagus gitu loh. Tergantung dari kita yang bawa juga gitu. Pokoknya lebih pingin merasa aku ingin santai sampai kapan sih aku dapet titik enaknya gitu. Oh begitu, masih dalam tahap pencarian titik santai. Tapi tetap ada niat juga. Kayak, juga ada cuek, bingung ya. Gitulah intinya. Bingung deh. Intinya tetap dijalanin aja. Pingin santai aja. Apa yang aku jalanin, apa yang aku lompatin, apa yang aku ceburin atau apa ya udah aku sendiri kan yang tahu juga gitu loh. Dan kita buat enjoy aja nih pelan-pelan sampai dapat apa gitu. Kalau dari persentase 100 nih kita ngomong 100%. Orang di luar sana yang begitu ketemu Kak Ari nih kayak gini, itu langsung yang negatif sama yang positif dalam persen itu bagaimana? Hitungannya, maksudnya begitu yang negatif berapa, positif berapa gitu. Itu misalnya ketemu nih Kak Ari, ih laki kok dandan, ih laki kok gini. Itu lebih banyak yang positif apa yang negatif? Aduh ntar aku dibilang sombong ini aku takut. Tapi emang ini itu aku ya. Sepertinya itu saya. Iya. Sepertinya. Kalau misal aku nih ya, nggak hanya cowok, cewek, maksudnya salah. Cowok, cewek dan itulah ya. Itu semua kalau misal ketemu tuh biasa kayak cantik loh kamu. Aku tuh sampai takut kena apa ain ya. Oh iya betul gitu. Kena ain. Sampai takut. Tapi ya udah itu tadi kan aku merasa kayak ya udah masya Allah tabarakallah aja gitu. Banyak yang bilang paling awal ketemu cantik banget terus kayak gitu. Terus juga ada pasti yang kayak agak tubang-tubang, agak tua mungkin kayak juga ada julidnya sedikit kan. Emang yo asli nih ganteng atau aduh kok kayak ngono gitu loh. Iya mungkin pasti kalau menurut ada. aku ambil tengahnya aja ya 50-50 aja lah 50 ambil tengahnya. Jadi ada juga yang menurut aku positif membangun mungkin kayak bilang aku cantik ya 50 itu tadi. Terus yang negatif mungkin juga ada julid masalah ganteng atau yang lainnya. Ya aku ganteng cuman kan aku merasa kalau misalnya aku lagi make up kan aku ya, cantik. Cantik aja gitu. Kalau lagi nggak make up ya bisa aja gue cowok gitu kan. Siapa itu? Oh begitu. Tetap ya hatinya rendah ya, dihitungnya 50-50. Tapi bener loh, aku tidak pernah mendapatkan dan tidak pernah menemukan satu kata yang bikin sesuatu hal yang negatif dari aku pertama kali ketemu Kak Ari. Maksudnya orang ikire gitu, terus nggak ada. Ternyata memang aslinya begitu ya. Kalau menurut aku sih gitu, soalnya kayak gimana ya, takut dibilang sombong tapi juga ya seperti itu gitu loh. Kalau aku tuh kayak gini loh, aku nyombong atau gimana masalah aku yang maksudnya kalau aku omonganku adalah kalau misal kita sombong tapi apa yang kita punya ya udah gitu loh. Orang itu wajar aja mau sombong gitu loh, tergantung dari hati yang menerima. Tapi kita ya balik lagi ya, nggak bisa merasa kita sombong harus diterima juga, nggak bisa. Pokoknya kita punya apa ya udah urusan kita gitu kan. Bisa mempertanggungjawabkan itu semua. Oke, sebentar ya. Kenapa? Ya itu tinggal. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir. Kalau Kak Ari bisa ngomong, untuk Kak Ari yang 5 tahun kemarin, itu mau ngomong apa? 5 tahun kemarin berarti umur 14 tahun dong. Iya. Kejauhan deh. Itu masih kecil banget. Ya udah, SMP kelas 1 umur berapa sih? SMP kelas 1 tuh umur berapa? ya pokoknya 3 tahun ke belakang deh. Belakang. Iya bisa. Yang mau diomongin dari Ari ke Ari yang zaman purba. Zaman purba. Ntar ada nangisnya loh. Enggak apa-apa. Nanti biar ratingnya naik. Enggak. Tapi ini tuh aku udah nangis. Kenapa? Ya
Kamu kembangnya aku. Sih ya. Iya. Kita kasih waktu. Oke. Berat berarti ya perjuangan dulu sampai sekarang. Berat banget. Mungkin orang ngomong cibiran dalam asli ngomong atau di sosial media. Ya enak memang ya, ngetik itu enak. Aku juga suka kok jadiin orang. Tapi aku lebih aku tuh orang yang lebih suka langsung langsung intinya aku langsung ngomong di depannya daripada ngomong di sosial media. Untuk Ari yang zaman purba itu asli ada seselnya juga, nyesel. Zaman masih ada ibu juga kan. Ya. Mohon maaf ya. Agak curhat dikit nih. Kita kasih waktu Kak. Intinya pada Ari yang dulu, gimana ya, bingung aku ngomongnya. Semoga dia sudah menyesal atas semua perbuatannya gitu loh. Yang dulu-dulu lah ya. Dan dia udah berjalan sampai sekarang. Gak muluk-muluk kok pingin yang harus jadi seperti apa. Terima kasih juga kepada semua teman-teman, keluarga. Yo lewat Ari ono jengkel noe banget. Ya itu tetap Ari yang dulu, tapi insya Allah untuk kedepannya di sekarang mek pingin lebih tenang. Kan aku udah bilang tuh, misal kepingin bener-bener santai. Soalnya berat banget berarti. Terlihat dari nggak bisa berkata-katanya itu berat banget. Tapi keren loh, sudah bisa bertahan sampai sekarang itu keren banget. Terima kasih. Keren. Ya memang enggak semua orang kan, aku pingin cerita apapun kan nggak mungkin. Betul. Ya cuman semoga kedepannya lebih baik. Amin. Jadi kayak doa. Loh kan kita mengamini. Baliknya pokoknya intinya aku pingin lebih tenang aja. Nikmatin aku. Gitu. Tapi keren loh sudah bisa bertahan sampai sekarang itu, dan tetap mau bertahan di inilah Ari gitu. Itu tuh udah hebat banget. Tapi sempet overthinking juga kayak kekeh seperti itu pun juga jelek menurut aku gitu. Oh gitu, oke. Tapi akhirnya ya tetap begitu tapi ya. Ya Allah, minum boleh nggak? Boleh. Alhamdulillah. Sudah Ibu. Sudah. Oke. Sekarang bingung ya tadi, maaf ya, pokoknya gitulah ya. Iya. Gitu. Sekarang aku kasih tantangan. Pakai eyeliner tanpa harus memakai kaca. Aduh kayaknya tuh rajanya saya ya. Waduh, juara ini, ya. Kan dari awal saya podcast nih ya, eyeliner kan? ini benar banget. Di tadi masih ada juga. Ada di konten sebelumnya. Eyeliner ya. Oke, boleh dihitung berapa detik? Harus di detik? Enggak, nanti yang detik gitu aja deh teman-teman. Bentar, sabar. Belum. Kita sudah coba. Iya. Kita pakai eyeliner kanan kiri. Sini. Iya, bisa kan? Tanpa kaca. Kita kasih challenge. Sudah siap ngitung detik? 1, 2, 3. Oke. Bisa nggak ya? Bisa nggak nih? Bisa, kemarin bisa tanpa kaca. Aduh. Wow. Nggak bisa nih, ada eyelash soalnya. Oh itu bisa, pinggirnya sudah runcing tuh. Masa? Udah satunya. Cantik loh beneran. Runcing. Wow. Kepanjangan. Kerasa aku tadi. Udah. Silakan mau dilihat.
Yang sebelah sini bagus. Nah, aduh kepanjangan. Boleh. Ya, sorry lah. Boleh. Tapi tetap nih kelihatan. Oke. Iya. Kenapa sih? Sih? Boleh. Kenapa sih suka banget sama eyelinernya Helwa? Karena hitam pekat. Iya. Dengar nggak ya? Karena hitam pekat banget terus. Tuh. Dia tuh runcing, jadi enak. Ya kan tadi kelihatan. Sorry nggak denger ya. Enggak, pokoknya dia itu kedengeran. runcing ya. Runcing hitam pekat tuh. Cepet, nggak yang bleber. Kalau kita gini, dia nggak bleber kemana-mana. Nih, real ya di depan kalian. Wow. Aku benerin dulu ya. Jadi Kak Ari ini sudah pernah kita undang di konten sebelumnya. Dan dia senang sekali sama eyelinernya Helwa. Ini aku kayak apa ini? Sailor Moon mungkin panjang kali ini eyeliner. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Ari sudah datang di podcastnya kita. Saya sudah menangis merintih, terima kasih. Tetap semangat, tetap jadi Ari yang sekarang yang kita kenal. Jangan pantang menyerah. Terima kasih. Sehat terus ya. Minta doanya. Amin. Asik. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast episode berikutnya.